Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Wa qala aidan, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin aw muslimatin, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah, puji syukur pertama-tama mari kita sama-sama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala biqauli alhamdulillah wa syukurillah atas segala nikmat karunia berupa iman dan Islam, berupa di subuh pagi hari ini kita sama-sama dapat bangun kembali setelah Allah matikan semalam. Alhamdulillah subuh pagi hari ini kita sama-sama berada di rumah Allah, di Masjid Al-Hikmah yang kita cintai. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Semua amal ibadah kita diterima oleh Allah, semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia, dan mudah-mudahan kita juga termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu semuanya sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah kita sudah mulai diguyur hujan Bu ya. Ya, memang luar biasa nih anugerah hujan ini. Ya walaupun masih ini tapi sudah bisa meredam panas yang luar biasa ya. 38 ya. 37 rata-rata itu insyaallah. Baik jamaah sekalian, mari kita lanjutkan kajian kita setiap awal atau pekan Sabtu subuh ya. Yang pertama yaitu membaca kitab Bidayatul Mujtahid, yang kali ini saya ingin membahas kaitannya dengan sholat-sholat sunnah sebagai tambahan, sebagai penutup dari kekurangan sholat-sholat fardu kita. Baik, sebelum mulai kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babus tsani fi raq'atayil fajr. Jadi bab yang kedua ini kita akan bicara tentang 2 rakaat fajar. 2 rakaat fajar. Jadi fajar di sini yang kita lakukan atau sholat sunnah sebelum sholat subuh itu sendiri. Ya. Wattafaqu ala anna raq'atayil fajri sunnatun limu'ahadatuhu alaihi salatu wassalam ala fi'liha aksaru minhu ala sairin nafafil. Sepakat para ulama bahwa sholat sunnah 2 rakaat fajar ini sunnah hukumnya ya. Ini sudah berlaku di zaman Rasulullah SAW, dan Rasulullah sendiri mengerjakan lebih banyak daripadanya ala sairin nawafili, dibandingkan dengan sholat-sholat sunnah yang lain. Ini jadi menjelang fajar Bu, ini terutama jam 2:30 kita mulai atau jam 3 ya, lumayan itu. Walitarghibihi fiha, dan sangat-sangat ditekankan atau dianjurkan di dalam sholat fajar ini.
Bahkan wali annahu sesungguhnya Rasulullah qadaha ba'da tulu isyamsi khina nama anis shalah. Ya. Saking pentingnya, saking besarnya pahala di dalam sholat 2 rakaat fajar itu, sampai-sampai kalau Rasulullah itu ketinggalan, ya tidak melaksanakan begitu, itu qadhaha ba'da tulu isyamsi, sampai Rasulullah itu mengqadha setelah terbitnya matahari, khusus untuk 2 rakaat yang Rasulullah ketinggalan gitu loh. Karena ini beliau mengatakan walitarghibihi, ya, begitu perhatiannya terhadap 2 rakaat fajar ini, sehingga Rasulullah menggantinya kalau ketinggalan itu atau ketika tidak melaksanakan setelah terbitnya matahari, khina nama anis shalah, ya, ketika beliau tertidur gitu sehingga tidak atau meninggalkan sholat qobliyah, ya, atau rakaatil fajr itu. Sepakat para ulama itu, ya, jadi bahkan nanti ada hadisnya bagaimana pahala atau nilai daripada 2 rakaat itu. Waqtalafu min dalika, dan para ulama juga ikhtilaf terkait dengan sholat 2 rakaat fajar ini fi masailin ikhdaha fil mustahabbi minal qiraati fihima. Yang diperselisihkan oleh para ulama adalah terkait dengan masalah ini masail, jadi jamak ya. Kalau mas'alatun mufrad, masalah, satu masalah. Kalau masailun banyak masalah, jadi beberapa masalah, ikhdaha salah satunya. Jadi kalau ibu ke masjid satu tuh, masjidun, masjid, ya, artinya banyak. Fil mustahabbi minal qiraati fihima, yaitu salah satunya adalah terkait dengan bacaan yang disunnahkan, yang dianjurkan. Di bacaannya saja ini dibahas di dalam 2 rakaat itu. Jadi terkait dengan bacaan, kan 2 rakaat ini bacaannya apa, surat apa, itu dibicarakan. Fa inda malikun al mustahabbu ay yaqra'a fihima bi ummil Qur'an faqat. Menurut Imam Malik, yang disunnahkan bacaan di dalam 2 rakaat fajar itu bi ummil Qur'ani faqat, hanya membaca Fatihah saja. Rakaat pertama Fatihah, langsung ruku. Rakaat yang kedua Fatihah, ruku, nggak pakai surat lagi. Menurut pendapat Imam Malik. Wa qala Syafi'i, berpendapat Imam Syafi'i, la ba'sa ay yaqra'a fihima bi ummil Qur'ani ma'a suratin qasiratin. Menurut pendapat Imam Syafi'i, la ba'sa, tidak apa-apa, enggak masalah, enggak jadi persoalan, ayyaqra'a fihima, jika membaca di dalam 2 rakaat itu bi ummil Qur'ani, dengan membaca ummul Qur'an yaitu Fatihah, ma'a suratin qasiratin, bersama surat pendek, ya, bersama surat pendek. Setelah Fatihah baca qul ya ayyuhal kafirun, baca inna a'tainakal kausar, baca ara'aital ladzi yukadzibun, boleh yang pendek-pendek saja. Wa qala Abu Hanifah, berpendapat Imam Abu Hanifah, la tauqifu fihi ma fil qiraati yustahab. Menurut Imam Abu Hanifah, tidak ada patokan, tidak ada ketentuan fihi ma, di dalam 2 rakaat itu, fil qiraati yustahabbu,
dalam bacaan yang dianjurkan atau yang disunnahkan. Jadi ada 3 ya. Yang pertama, Imam Malik cukup baca Fatihah saja. Menurut Imam Syafi'i boleh baca Fatihah dengan surat pendek. Menurut Abu Hanifah ya, nggak ada ketentuan itu katanya, nggak ada ketentuannya harus baca Fatihah atau baca surat, nah, gitu. Jadi di luar pendapat 2 imam. Ya. Wa annahu yajuzu, sesungguhnya menurut Imam Malik yajuzu boleh ayyaqra'a fihima, membaca di dalam 2 rakaat sholat fajar tadi, ayyaqra'a fihimal mar'u ya khizbuhu minal lail, yaitu baca di keduanya bacaan yang sudah menjadi hafalan setiap malam. Jadi artinya di sini pendapat Imam Hanafi ini berbeda dengan 2 imam sebelumnya. Jadi di sini tidak harus baca Fatihah, ya, tidak ada ketentuan itu menurut Imam Abu Hanifah ya. Dan tidak ada ketentuan juga menurut Imam Syafi'i membaca surat pendek. Kalau begitu bebas apapun bacaannya. Bapak Ibu jamaah sholat subuh Masjid Al-Hikmah yang dicintai Allah. Dari 3 imam yang berbeda ini, sebenarnya ibadah ini menunjukkan tidak sulit. Ada pilihan. Ya, kita boleh memilih. Kan jamaah sekalian, Bapak Ibu, ini kan tidak semuanya Islam dari kecil. Betul ya Bu ya? Ada yang mungkin dari non muslim, dia kita sebut dengan mu'alaf, ya, buru-buru Fatihah, bisanya cuman Allah saja. Menurut Imam Abu Hanifah, sholat baca itu saja boleh. Tuh, jadi kan mudah, gampang. Ya, dalilnya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan kepada seseorang sebatas atau di luar kemampuan. Nah, dia baru masuk Islam, baca subhanallah aja masih gelepotan. Wah, ini tiba-tiba ada dalil menerapkan hadis. Benar itu hadis, betul, bukan salah. Barang siapa yang sholat tanpa baca Fatihah maka tidak sah. Lah kan repot yang baru masuk Islam seperti ini, nggak sholat akhirnya. Iya Pak ya. Nah, ini lebih meningkat lagi, kita udah sholat ke masjid masih disalah-salahin, disesat-sesatin, katanya bid'ah, dalil itu aja. Kullu bid'atin dolalah wa kulli dolalatin finnar. Udah sholat ke masjid masih sesat, masuk neraka. Lah kan repot kalau begitu. Akhirnya apa? Akhirnya pada lari nggak mau ke masjid. Nah, ini memang program orang-orang yang memang sudah disetting supaya orang Islam ini diadu domba. Ternyata mereka dibayar Bapak Ibu untuk menyebarkan paham seperti itu. Kan sudah ada pengakuan-pengakuan itu di TikTok, di YouTube itu kan. Banyak pengakuan-pengakuan itu yang sudah tobat, yang sudah sadar. Kalau yang masih belum sadar ya aja, udah ya, pokoknya pentingnya jenggot dipanjangin, celananya dipotong gitu kan, udah cukup dengan itu masuk surga, yang lain masuk neraka. Yang begini yang repot ya. Tapi alhamdulillah di sini nggak ada ya, di sini nggak ada, alhamdulillah. Cuman hati-hati kalau udah dimasukin yang model begitu, merasa paling benar, yang lain salah. Yang benar kelompoknya aja, yang di luar kelompoknya bid'ah. Ngajinya hanya sama dia aja gurunya, guru yang lain salah. Nah, ada yang model begitu. Kok tahu Ustadz? Saya ini kan udah keliling kemana-mana ya. Ada yang model begitu. Baik, kenapa ada 3 tadi? Ini pilihan, mempermudah kita. Ya, walaupun kita ini bermadhab Syafi'i, bukan berarti tidak boleh bermadhab yang lain.
Ya, tidak boleh. Bukan tidak boleh melakukan, tentu bagi saudara-saudara kita yang ini. Jadi pilihan. Yang belum mampu baca Fatihah, memang nggak hafal, mau diapain? Baru masuk Islam, nggak baca Fatihah. Menurut Abu Hanifah boleh, Imam Syafi'i nggak boleh, kan gitu ya. Makanya harus paham. Mari kita lihat kenapa terjadi perbedaan itu. Wasababu fi ikhtilafihim ikhtilafu qiraati alaihi salatu wassalamu fi hadas shalah atau fi hadhihi shalah. Sebab perbedaan di antara mereka, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, karena perbedaan daripada bacaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam 2 rakaat sholat ini atau di dalam sholat ini. Waqtilafuhum fi ta'yinil qiraati fis shalah, yaitu perbedaan mereka di dalam ketentuan bacaan di dalam sholat. Wadhalika annahu ruwiya anhu alaihi salatu wassalam, yang demikian itu sesungguhnya Rasulullah meriwayatkan, sesungguhnya ada satu riwayat diriwayatkan anhu dari Rasulullah alaihi salatu wassalam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu kana yukhaffifu raq'atayil fajr ala ma rawadhu Aisyah qalat. Jadi satu ketika Rasulullah begitu cepat sholatnya, yukhaffifu raq'atil fajr. Yukhaffif itu begitu ringan, itu begitu cepat. Ketika Rasulullah sholat 2 rakaat fajr, ala ma rawadhu Aisyah, ini diketahui atau dilihat oleh Aisyah, istrinya. Kok Rasulullah sholatnya cepet banget gitu. Kalau kita gitu, suami sholatnya cepet gitu kan, kita kan tanda tanya, ini ada apa ini mau nemuin, jangan mau nemuin si dia gitu. Kita curigai, kok cepet banget nih. Ini Aisyah yang mengatakan, melihat hatta anni aqulu aqra'u bi ummil Qur'an amla, sehingga aku mengatakan, kata Aisyah, aqra'u bacaan bi ummil Qur'an amla, Rasulullah baca Quran, baca ummil Qur'an atau tidak. Karena begitu mungkin saking cepatnya, Allahu Akbar, seakan-akan nggak baca, begitu cepat. Jadi mempertanyakan itu si Aisyah, Rasulullah baca Fatihah enggak ya? Kan gitu ya. Bahasa Arabnya hatta anni aqulu aqra'u bi ummil Qur'an amla, sehingga aku menyangka apakah Rasulullah ini baca Fatihah atau tidak, karena sholatnya kok cepet banget. Ya, kan begitu ya. Nah, dari sini berdasarkan cerita Aisyah ini yang melihat Rasulullah sholat 2 rakaat fajar ini yang begitu cepat, sehingga menyangka atau mengira bahwa seakan-akan Rasulullah ini, atau mempertanyakan si Aisyah apakah Rasulullah ini baca Fatihah atau tidak ya. Fadhahiru hadi annahu kana yaqra'u fihi ma bi ummil Qur'an faqat. Secara lahiriah ini menunjukkan bahwa bacaan di dalam 2 rakaat itu cukup dengan bacaan Fatihah saja. Ya, Fatihah ini kalau sudah hafal kan ya Rasulullah, Allahu Akbar, bisa saja begitu, saking cepatnya. Atau mungkin karena di hati saja, nggak sampai dilafadzkan. Ya, kalau sudah hafal itu kan, sudah ngelotok itu kan, ada yang nggak hafal Fatihah itu. Makanya saya masih ingat guru saya dulu mengatakan, kalau hafalan kita apapun ya, apapun gitu, pelajaran kayak apa, kayak apalagi Al-Quran, kalau sudah seperti hafalan kita membaca Fatihah, maka insya Allah itu tidak akan lupa. Udah lengket itu namanya. Kalau kita menghafal surat yang lain seperti hafalan kita baca Fatihah, itu insya Allah akan melekat itu. Itu patokannya, Pak. Ada yang lupa baca Fatihah? Iya. Itu saking hafalnya, makanya cepet banget sholatnya ini. Nah, terkait dengan sholat 2 rakaat ini kasus. Waruwiya anhu min tariqi Abi Hurairah kharrajahu Abu Dawud annahu kana yaqra'u fihima. Ada satu riwayat anhu daripadanya, dari Abu Hurairah, min tariqi Abi Hurairah, dari jalur Abi Hurairah, kharrajahu Abu Dawud, yang dikeluarkan oleh Abu Dawud, annahu kana yaqra'u fihima,
sesungguhnya Rasulullah membaca fihima di dalam 2 rakaat itu membaca apa? Qul huwallahu ahad wa qul ya ayyuhal kafirun. Membaca surat Al-Ikhlas dan surat Qul ya ayyuhal kafirun. Ya. Faman dahaba madhabu haditsu Aisyah. Bagi yang mengikuti pendapat berdasarkan hadis Aisyah tadi, apa hadisnya? Hadisnya Aisyah melihat Rasulullah begitu cepat sholatnya, sehingga aku mengira Rasulullah ini nggak baca apa-apa, gitu. Ya, baca Fatihah nggak ya kan gitu ya. Ikhtara qiraatu ummil Quran faqat, maka memilih baca ummil Quran faqat, cukup membaca Fatihah saja. Imam Malik. Jadi Imam Malik berpendapat seperti itu bukan asal dia berpendapat, tetapi berdasarkan hadis Aisyah tadi yang begitu cepat. Fatihah kan cepat bacaannya, udah hafal banget ya. Wa man dhahaba madhabul hadis tsani, bagi yang ingin mengikuti pendapat hadis yang kedua, hadis siapa? Abu Hurairah yang menjelaskan bacaan 2 rakaat itu Qul huwallahu ahad dan Qul ya ayyuhal kafirun. Ya, biasanya Qul ya ayyuhal kafirunnya di depan, terakhir Qul huwallahu ahad. Ya, ikhtara ummil Quran wa suratin qasirah. Pendapat Imam Syafi'i. Ya kan? Dalilnya ini hadis. Ya, yaitu dengan membaca ummil Quran, Fatihah dan surat pendek. Mana surat pendeknya? Qul ya ayyuhal kafirun. Ya, boleh surat pendek yang lain, tetapi ini yang dibaca. Wa man kana ala aslihi fi annahu la tata'ayyanul qira'ah fis shalah, bagi yang berpendapat secara prinsip bahwa sesungguhnya tidak ada patokan, tidak ada ketentuan qira'ah bacaan fis shalah di dalam sholat 2 rakaat fajar itu, liqaulihi ta'ala. Nih dalilnya berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'an, faqra'u ma tayassara min, bacalah apa yang mudah daripada Al-Qur'an. Yang mudah, yang mana? Yang hafal, yang kita hafal, yang mudah, yang kebetulan kita punya, silahkan baca. Qala yaqra'u fihi ma ahabbu, sehingga kemudian dia mengatakan yang dibaca di dalam 2 rakaat itu yang kita suka. Wah, ini kasus nih, ada kasus Bu, saya ceritain nih. Kalau nggak temen saya kasih tahu nih. Jadi kasusnya begini nih, di zaman sahabat itu, ini Rasulullah masih hidup, ada salah satu sahabat itu kalau imam, ya jadi imam di musolanya, dia musola jamaah di RT-nya begitu, dia tidak pernah ketika membaca surat apa saja ditambahkan surat Al-Ikhlas. Jadi baca Qul ya ayyuhal kafirun, baca Al-Ikhlas, nanti baca apa namanya Aro'aital, Al-Ikhlas lagi, pokoknya awal akhir selalu ditutup dengan Al-Ikhlas, tambah Qul huwallahu ahad itu. Sehingga makmumnya ini aneh ini gitu kan. Makmumnya ini bertanya-tanya, ini imam lain daripada yang lain gitu, kok selalu ditutup dengan Al-Ikhlas. Sehingga karena penasaran disampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, diadukan, ya Rasul, ada sahabatmu yang kalau jadi imam itu selalu baca surat Al-Ikhlas, apapun ditutup dengan itu. Dihadapkan kepada Rasulullah itu si imam ini. Rasulullah kan namanya Rasul yang nggak pernah kemudian menanggapi itu satu pihak. Panggil itu, ditanya, benar apa yang diadukan oleh temanmu ini? Benar ya Rasul. Kenapa kamu lakukan itu?
karena aku begitu mencintai surat ini ya Rasul. Jadi cinta kepada surat Al-Ikhlas ini. Oh begitu. Kalau begitu, apa jawab Rasul? Kamu kelak akan bersama surat ini. Masya Allah. Gak ada yang kemudian dimarahi, kemudian disesat-sesatin, disalah-salahin. Walaupun sebenarnya Rasulullah belum ada contoh itu, belum mencontohkan itu. Karena kalau sudah dicontohkan oleh Rasulullah melakukan itu, nggak mungkin temannya tadi bertanya-tanya. Karena Rasulullah melakukan itu, dan sahabat ini paling getol. Kalau Rasulullah melakukan itu pasti ikutin dia. Ini belum pernah dicontohkan oleh Rasulullah, dia lakukan itu, gitu loh. Ya untungnya kan Rasulullah masih hidup sehingga bisa ditanyakan langsung. Jawabannya Masya Allah. Saya cinta banget sama surat ini ya Rasul. Maka saya memang benar tidak pernah meninggalkan, termasuk ketika saya jadi imam. Kita mungkin tiba-tiba kalau sudah saya cerita ini nggak usah kaget kalau mungkin ada imam nanti ditambahin Al-Ikhlas, dia ngikutin sahabat itu. Gitu. Jadi jangan nyalahin dulu, jangan kemudian yang tidak ada contoh Rasulullah itu kemudian bid'ah. Pokoknya nggak ada contoh dari Rasulullah. Ya, kalau nggak ada contoh dari Rasulullah, lo mainnya sekarang HP, TikTok, sesat semua itu. Ya. Jangankan kalau dikatakan tidak ada contoh. Quran itu sendiri bid'ah bu, karena nggak ada contoh zaman itu. Itu kan zaman Rasulullah kan masih ditulang-tulang, di pelepah-pelepah kurma tulisan itu. Di batu-batu yang licin tuh dikumpulin itu. Belum ada mushaf dicetak itu. Belum, Pak. Pakai harokat lagi. Belum ada zaman Rasulullah, itu masih gundul. Belum ada titiknya. Tuh. Kalau pengen tahu, bisa dilihat itu Quran zaman dulu itu. Bisa dibuka sekarang ini. Ya, buka googling tuh. Quran zaman dulu atau Quran zaman Rasulullah, coba tuh lihat tuh. Tulisannya juga masih tulisan yang tahu karena sudah hafal ya sudah. Kalau sudah hafal zaman itu kan memang para sahabat begitu Rasulullah Zaid bin Sabit itu sebagai sekretaris pribadi ya, penulis Al-Quran itu ketika turun itu titik aja nggak ada. Sekarang ada harokatnya, ada titiknya, ada sukunnya. Itu bid'ah semua itu. Karena zaman Rasulullah nggak ada itu Quran model begitu. Ayo ngomong kamu. Kapan itu ada titik, ada harokat? Itu semua nggak pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Getol banget kalau udah ngomong tuh. Nggak ada contohnya Rasulullah, bid'ah, sesat. Waduh, udah gitu di TV lagi. Nah khawatir saya kalau kita udah yang ngaji begini nggak ada masalah. Ini nggak pernah ngaji, ujuk-ujuk dapat yang begituan. Udah dapat yang begituan ditiru. Ya kan? Kan berkembang kemudian, berkembang biak yang begitu. Akhirnya asalnya satu banyak. Kan pengajiannya banyak, ditegur orang banyak. Seakan-akan itu yang paling benar. Karena apa? Karena dia nggak boleh ngaji kepada yang lain. Nah ini kan ada kelompok-kelompok seperti itu. Yang model begitu itu yang kadang-kadang adu domba antar kampung, ya merasa paling benar. Akhirnya ada kelompok-kelompok yang radikal. Jadi radikal ini bukan dalam pengertian kemudian tidak semua orang Islam. Kebetulan dia beragama Islam, ngajinya terbatas, ilmunya terbatas, pemahamannya sempit kayak gitu. Kafir mengecap masuk neraka, yang masuk surga dia ada, kan repot. Nah, ini saya sampaikan supaya virus ini itu tidak berkembang, ya, tidak berkembang di masyarakat kita. Itu yang paling penting. Jadi kembali kepada tiga tadi, sebenarnya ini enak loh bu, pilihan gitu. Kalau sudah tahu begini, oh kalau gitu
Bapak nih, kan tidak semua hadir di masjid ini awal waktu, betul nggak? Ada yang mungkin semalam agak terlambat tidurnya. Wah, kita udah ada batasan itu, tinggal 1 menit. Tinggal 1 menit nih. Ya kan kita bisa Allahu Akbar, baca apa saja, alif lam mim, Allahu Akbar. Boleh. Boleh nggak? Boleh, menurut Abu Hanifah boleh. Alif lam mim, Allahu Akbar, kejar. Sudah tinggal 1 kita baca panjang. Nah, ini sebenarnya agama itu seperti ini, mudah. Ada nggak? Nah, kalau sudah tahu begini, nggak ada kata tidak melakukan. 2 rakaat ini, masya Allah, Bu. Ya, andaikan pahalanya diperlihatkan. Ibu sholat subuh, kalau misalnya kira-kira di masjid ini siapapun 40 hari tidak ketinggalan jamaah sholat subuh, Fortuner nongkrong baru, kira-kira ada yang telat nggak? Nggak ada yang telat, karena udah terbukti itu. Di mana itu pernah itu dikasih Innova ya, yang 40 hari tidak tinggal tuh. Masjid penuh terus, masjid penuh terus. Kita yang 2 rakaatnya saja, yang sunnah tuh lebih baik daripada dunia seisinya. Cuman persoalannya nggak kelihatan, betul Bu? Nggak kelihatan itu. Coba kalau diperlihatkan tuh, masya Allah. Ya, 2 rakaat itu lebih baik, 2 rakaat itu dibandingkan dunia ini seisinya. Ya kalau cuman Innova, cuma apa Fortuner, Camry atau apa yang mobil-mobil balap yang miliaran itu, yang dinaikin Hotman Paris itu, atau yang apa para apa sultan katanya sekarang itu, kalau yang para sultan itu kan, ya youtuber itu kan, nggak ada apa-apanya dibandingkan 2 rakaat fajar itu. Nih, jangan ketinggalan. Sampai Nabi kalau ketinggalan diqodho setelah terbitnya matahari. Setelah, ya artinya kira-kira setombak gitu. Jadi jangan yang muntup itu kita sholat, nggak boleh itu. Ada larangan di situ. Ketika matahari sudah sempurna terbitnya, ya kira-kira kan 1 tiang lah begitu ya. Kalau masih merah gitu, itu belum boleh, sholat apapun tidak boleh pada saat itu. Di saat terbitnya matahari itu belum boleh, karena di situ setan pada. Jadi kira-kira sudah sempurna terbitnya, kira-kira 1 tiang bendera begitu, ya boleh. Makanya itu sholat duha, sholat ini tambahin. Kalau kita tadi ketinggalan qodho'an raka'atil fajri lillahi ta'ala, boleh nggak? Boleh, Rasulullah lakukan. Kalau ya, saya sholat tahiyatul masjid dengan sholat qobliyah, itu lebih utama mana? Ya, ya, ya. Nah, dahulukan qobliyahnya saja. Insya Allah yang tahiyat tadi sudah masuk. Kalau memang waktunya sempit. Nah, satu lagi yang ingin saya sampaikan, jangan sampai kita tidak melakukan. Walaupun itu sudah tinggal detik, jangan kita berdiri saja, takbir saja, Allahu Akbar, qomat, selesai, dapat takbir, ada pahalanya itu, daripada sampean wah udah detiknya itu cuma nungguin saja, atau mungkin cuma dapat ruku, qomat, berhenti, ikuti, kejar yang lebih baik, yaitu kejar soft. Nah ini perlu saya sampaikan juga, soft ini kayaknya santai-santai ini, ya soft ini soft awal nih, masya Allah. Lagi-lagi kalau diperlihatkan pahalanya itu berebut Pak, kita rela sweet, tahu sweet, karena keduluan, ya saya dulu dong, ayo sweet. Siapa yang menang di situ. Sampai begitu itu hadisnya itu. Berebut keutamaannya di soft yang pertama.
Ini cuman kadang-kadang kan kita ini memang barang yang nggak kelihatan ini memang bikin kita males, Pak. Betul tuh. Nah kalau kita jadi pegawai, jadi apa itu kan kita udah kelihatan itu nanti akhir bulan tanda tangan, betul nggak? Itu biasanya kita mau nggak ini, mau kita nggak berangkat, potong tuh, misalnya. Ini karena sudah kelihatan, Pak. Ini kita ini memang ya salah nggak? Salah sih enggak sih, nggak salah amat. Memang kita ini sering hanya yang kelihatan itu yang menarik itu. Karena ini kita makhluk fisik gitu. Ya kalau kita semua yang kelihatan seperti itu, nanti ya nggak ada guru, nggak ada yang ini, yang gajinya kecil-kecil itu, yang nggak ini, nggak ada mau jadi dosen, nggak mau yang ngajarin TK, PAUD itu capek doang tuh. Ya kalau dihitung-hitung berapa sih? Kan gitu ya. Bukan itu orang itu kemudian mau melakukan itu. Bukan karena kecilnya itu. Nah makanya bahasanya kan keberkahan. Ini udah bahasa agama lagi. Nah ini agama dibawa-bawa katanya. Agama di ini mulai ini orang sekuler seperti itu. Ya. Jadi sudah mulai orang itu ditekankan paham materialis. Jadi semua dinilai dengan uang, semua dinilai dengan ya, kalau sudah begitu ya sudah. Akhirnya nggak punya uang, stres, stroke, mati. Gitu Pak ya. Padahal hidup ini tidak mesti, Masya Allah ya. Orang dengan makan asin, dengan ini apa, dengan sambal pelelek, sambal terasi. Itu Masya Allah. Jadi bahagia ini tidak mutlak dimiliki orang yang banyak duit, orang kaya. Ibu, insya Allah kita juga berhak untuk mendapatkan kebahagiaan. Ya nggak, tidur di rumah juga bahagia, nyenyak. Kalau saya ini kan sering melihat Masya Allah tidur di apa itu, mungkin menurut kita nggak layak gitu, pules tempat itu, kita nggak layak tidur itu. Coba kayak begitu itu kan nikmat banget kita datang, Masya Allah. Itu pelajaran bagi kita bahwa belum tentu yang mungkin AC-nya, tempat tidurnya bagus, nyenyak, belum tentu. Kalau uangnya itu nyolong, tahu nyolong, mencuri uangnya ini, ya takut kerja polisi, kirain polisi apa nangkep dia, padahal polisi cuma lewat, jantung udah mengkap-mengkap. Kata mereka begitu, kata mereka seperti itu katanya. Baik, jelas ya. Jadi 3 imam terkait dengan bacaan rakaat pertama, kedua. Ada yang baca cukup apa namanya Fatihah saja, atau boleh Fatihah dan surat pendek, atau sama sekali tidak ada ketentuan itu. Imam Abu Hanifah kan boleh kan, ketika kita menitnya atau detiknya 30 Allahu Akbar Ar-Rahman, Allahu Akbar, Allahu Akbar, belakangnya alif lam mim, boleh menurut Abu Hanifah. Jadi pentingnya kita memiliki paham ya madhab dan dasarnya kuat. Dasarnya Abu Hanifah bukan hanya hadis tapi Quran langsung. Faqra'u ma tayassara min, bacalah daripada apa yang kamu mudah, yang kamu suka. Faqra'u ma tayassara min, bacalah kamu daripada Al-Quran yang kamu suka, yang kamu bisa. Gitu. Sehingga wasaniya fi sifatil qira'atil mustahabbah fihima fadhaba Malikun wa Syafi'i wa aktsarul ulama ila annal mustahabba fihima huwal jahr. Ya, ada yang mengatakan bahwa kebanyakan cara sholat 2 rakaat fajar itu dengan bacaan keras. Wa khayyara qaumun fi dzalika bainal israr, atau ada juga memilih satu kelompok dengan bainal israr. Bainal israr itu antara keras dan pelan, sedang-sedang saja. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki, ya itu kan antara keras, antara ini boleh. Jadi bainal israr wal jahr,
antara berbisik dan berbunyi. Wasababu fi dzalika ta'arudu mafhumil asar. Sebab yang demikian itu ditemukan adanya pertentangan pemahaman hadis. Ya. Wa dzalika anna hadis Aisyah al-mutaqaddim al-mafhum min dhahirihi. Berdasarkan hadis Aisyah yang sudah sebutkan dahulu, dipahami secara lahiriah annahu alaihi salatu wassalamu kana yaqra'u fihi ma sirran. Berdasarkan hadis Aisyah, Aisyah kan nyaris tak terdengar. Betul ya Bu? Enggak terdengar. Nabi ini baca Fatihah enggak, kok cepat sholatnya. Maka dipahami oleh ulama secara lahiriah di sini karena yaqra'u fihi ma sirran. Maka bacaan Rasulullah dalam 2 rakaat itu pelan. Walau la dzalika lam tashaqqu Aisyah hal qara'a fihi ma bi ummil Qur'an amla. Meskipun ya Aisyah sendiri mempertanyakan hal qara'a fihi ma bi ummil Qur'an. Apakah Nabi tadi baca Fatihah enggak ya? Wa dhahiri marwiya Abu Hurairah annahu kana yaqra'u fihi ma. Meskipun ada satu riwayat dari Abu Hurairah sesungguhnya Rasulullah membaca Fatihah di dalam 2 rakaat. Bikul ya ayyuhal kafirun dan membaca surat ya ayyuhal kafirun. Wa qul huwallahu ahad dan membaca surat huwallahu ahad yaitu Al-Ikhlas. Anna qira'atahu alaihi salatu wassalam, adapun bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fihi makanat jahron, keduanya adalah jahr. Walau la dzalika ma allama Abu Hurairah ma kana yaqra'u fihi ma. Seandainya yang demikian itu diketahui oleh Abu Hurairah, maka tentu itu dibaca jahr keduanya. Nah, dari hadis tadi kemudian dibahas. Ini suruk sampai jam berapa ya? 5? Oh iya, berarti masih ada 10 menit nih. Ada 10 menit nih. Oke, untuk tanya jawab. Kan gitu ya. Nah, ini kalau nggak ada tanya jawab ini nggak berkembang ilmu itu. Silakan Bapak, silakan. Sebenarnya nanti kita sambung lagi. Silakan, ada yang mau tanya? Masalah apa aja silakan. Terkait dengan tema hari ini, monggo, terkait dengan masalah-masalah yang mungkin masih tahu sih, cuman masih ragu ya, mungkin minta penjelasan lebih lanjut. Monggo, silakan. Ada? Ini Pak. Yuk, silakan. Kan di Al-Isra ayat 78 sudah itu kan itu perintah aqimus sholati. Heeh. Dulu kisamsi sakin laili Heeh. wal qur'an. Iya. Inna qur'an Iya. wa minal laili. Iya. Fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Ya, pertanyaannya? Ya, pertanyaannya itu ada perintah untuk sholat malam. Iya. Ya. Jadi matahari terbit. Ya. Ya, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal apa? Ada sunnahnya yang Ya. untuk perintah untuk wa minal laili. Ya, jadi begini. Sholat sunnah ya, di luar 5 waktu itu hukumnya sunnah semua. Khusus bagi Rasulullah tahajud atau sholat malam itu wajib. Ya, jadi tidak semua perintah itu wajib. Tidak semua perintah itu wajib. Jadi al-amar, memang kaidah usul fikih itu al-amru lil wujub, itu prinsip. Tetapi tidak semua perintah atau amar itu menjadi wajib. Ada yang hanya sunnah saja, sepanjang itu kemudian di luar sholat 5 waktu. Kaitannya ya, aqimis sholat liduluki syams itu adalah sholat wajib. Kemudian wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan, jelas disebutkan sebagai tambahan ya, sholat sunnah itu khusus bagi umatnya. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dari sebelah. Iya. Itu di zaman Rasulullah SAW ada sahabat yang sholat sampai suruh 3 kali pulang karena sholatnya cepat.
Ya. Kemudian apa yang kita baca? Mungkin imam membaca stabilis, sedangkan kita kul huwallah bisa 3 kali. Oh, itu kul huwallah udah 3 kali muncak. Batal. Iya, iya. Iya. Nah, ini apa yang harus kita lakukan? Betul. Imam bacaannya lebih lama. Iya. Nah, lalu yang ketiga, bagaimana kalau imam ini bacaannya lembut? Kita belum selesai Fatihah di rakaat ketiga atau di rakaat pertama, ya imam baca qul huwallahnya lembut juga. Nah, kita baru selesai Fatihah. Ya. Nah, itu yang ketiga itu sebenarnya. Ya. Terima kasih. Ini pertanyaan luar biasa, ini bagus sekali. Jadi begini, pada prinsipnya ketika kita sholat berjamaah, itu semua bacaan ya itu ditanggung oleh imam, kecuali Fatihah. Nah, itu prinsipnya. Itu pun diwajibkan bagi yang kita sebut dengan makmum muwafiq, makmum yang memang mengetahui atau bersamaan takbir pertama, takbir ihramnya imam, itu namanya makmum muwafiq. Tapi ada makmum masbuk, ya imam udah mau selesai bacaan dia baru datang. Nah, ini caranya bagaimana? Bahkan ada kasus tadi. Nah, kalau pertanyaannya tadi imamnya baca panjang, apa yang kita baca? Fatihah saja, setelah itu dengarkan. Atau sama sekali tidak baca apa-apa bagi yang masbuk tadi. Itu sah. Jadi ikhtilaf itu. Ikhtilaf dalam ini. Nah, kalau yang lembut tadi sehingga kita memang enak bacaannya, cukup mendengarkan. Memang Quran ini Masya Allah, kalau dibaca dengan makhraj dan tajwid yang benar dan kemudian ditambah dengan nada ya yang bagus, itu bikin kita terlena. Mungkin Masya Allah panjang, kayaknya kok sebentar banget gitu. Itu relatif. Makanya kemudian kembali kepada dalam sholat ini kan kemudian Allah juga dalam Al-Quran juga ketika sholat yang buru-buru tadi, sepanjang itu memang ya sholatnya begitu, tidak ada kepentingan apapun, tidak apa, memang sholatnya begitu, itu ada yang mengatakan itu tanda-tanda munafik, ya tanda-tanda munafik. Itu dia kalau sholat itu ya memang nggak jenak gitu, nggak menikmati itu, padahal itu nggak termasuk ini Pak, karakter. Iya makanya itu kan sifat kan karakter. Iya, dia tidak menyadari berhadapan dengan siapa dia. Wong ada Pak Camat aja sampean buru-buru terus pergi aja, kira-kira sopan nggak? Ada tamu kita datang nih, cuman camat loh, cuman camat kira-kira, atau Pak Kepala Desa nih diundang ke sini ngobrol gitu, ya kan? Ini analogi saja. Jadi kembali kepada kita, ya, menikmati sholat, menikmati bacaan Quran, menikmati, masa iya sih gitu ya? Ya walaupun tidak membandingkan nih, karena kalau perbandingkan apple to apple ya, ketika kita dengarkan lagu-lagu yang yang Islami sekalipun, ya Aisyah misalnya, istri Rasulullah, itu enak banget kan, tapi bisa nggak dibandingkan dengan bacaan Quran itu? Nggak sebanding. Tapi begitu kita lama menikmati, betah. Kenapa Quran tidak betah? Memang setan ini Masya Allah, kalau yang begitu mah, iya, setan ini kan menggoda dari kanan, dari kiri, dari depan, belakang. Masya Allah, 4 penjuru setan diizinkan oleh Allah, nggak mati-mati sampai kiamat. Setan sampai kiamat pun nggak mati dia. Ya, ke kiamat mati semua sih. Nanti setelah itu dihidupkan kembali di neraka, dia nggak mati-mati, termasuk orang-orang kafir itu, ya kan? Kan begitu Pak. Jadi kembali kepada kita masing-masing, menikmati tadi, apalagi yang terakhir tadi bacaannya udah bagus dari PT IKI, lagunya bagus, memang dia Masya Allah. Nah itu adanya di Ittihadul Muhajirin tuh, Masya Allah. Alhamdulillah itu ada pesantren hafid, ya, bimbingan dari Ustadz Salim. Nah, itu pilihan Pak, hanya 6 orang 7. Sebenarnya yang daftar banyak itu.
karena kapasitas Pak, hanya berterima 5, 6, 7 itu. Karena ini memang ditekankan kualitas, bukan banyaknya. Nah, di tempat saya itu. Dan alhamdulillah agak ringan para ustadz ini, ada mereka ini, kita sibuk di ini, mungkin nggak terlalu khawatir karena sudah di backup dengan santri-santri yang takfid tadi. Masya Allah. Nah, kapan ini Al-Hikmah ini perlu punya kan? Insya Allah itu imam-imam itu kan, nah, itu perlu di ini. Sudah ada siap itu pesantren takfid dekat dari sini gitu ya. Memang khusus itu. Jadi itu Pak. Jadi ya. Satu lagi. Ya, silakan. Kewajiban makmum wafid. Ya. Yang ikut dari takbiran. Nah, dengan makmum masbuk. Nah, kalau makmum masbuk terwakili oleh imam. Ya. Kemudian Fatihah untuk makmum masbuk, makmum wafid yang ikut dari takbiratul ihram dari awal. Kemudian ada kewajiban apakah ada kewajiban membaca Al-Fatihah dan adakah kewajiban imam menunda dari Al-Fatihah selesai sampai ke surat itu, menunda memberi kesempatan kepada makmum untuk membaca Al-Fatihah karena Al-Fatihah yang dibaca sendiri didengar oleh sendiri gitu. Walaupun ada kata ketika dibacakan Al-Quran dengarkan supaya kamu dapat petunjuk gitu. Ya. Nah, itu kewajiban makmum muwaffiq itu dan kewajiban imam seperti apa? Ya. Sekali lagi saya menjawab 3 madhab sebenarnya. Madhab Syafi'i, sebaiknya imam ketika setelah selesai membaca Fatihah, Ummul Quran, ada jeda sebelum membaca surat. Tapi jangan terlalu lama. Nanti dikira nanti imamnya ini jeda sebentar saja. Kira-kira sebatas misalkan itu. itu Imam Syafi'i. Tapi kembali pembahasan ini tetap sama Pak. Jadi tidak ada keharusan, tidak ada ketentuan menurut Imam Hanafi bacaan Fatihah itu, baik muwafiq maupun masbuk. Itu Imam Hanafi. Imam Malik sendiri di dalam sholat sunnah itu sama sekali tidak boleh baca surat. Nah, Imam Malik di dalam imam itu fardu bismillahnya sir fardu ya, tetapi sama sekali di dalam sholat sunnahnya tidak diperbolehkan membaca bismillah, termasuk di dalam baca suratnya tadi kan. Makanya di situ bi ummil Quran faqat, baca Fatihah saja gitu. Nah, karena ada 3 pilihan ini, bapak-bapak jangan sampai tinggalkan ini, walaupun mungkin cuman dapat takbirnya saja, Allahu Akbar, komat, jangan dilanjutin ya, hatta kita sudah dapat rakaat 1 rakaat nih, kata kita kan sudah ada detikan itu ya, patokan itu kan sebagai pemberitahuan gitu. Nah, itu nanti dikatakan ya. Iya, tasahud akhir tadi boleh. Ya. Ya, langsung salam, Pak. Langsung salam saja walaupun belum selesai. Walaupun belum selesai ya. Kita udah tasahud ini. Baru asyhadu alla ilaha illallah. Selesai saja. Ya. Langsung selesai saja. Langsung kejar soft awal itu. Di sini sebenarnya. Kalau udah ngaji begini, memang betul Pak. Memang kalau nggak tahu itu begitu. Memang kalau belum tahu ilmunya itu begitu gitu. Insya Allah, makanya kan saya sering mengatakan, semakin orang banyak baca, semakin wawasannya luas, nggak mudah menunjuk-nunjuk orang itu. Kamu salah, kamu ini, nggak mudah marah dia. Ya kan? Rasulullah diludahin, di tempok sama batu berdarah-darah. Ada yang belain. Siapa belain? Malaikat Jibril. Ya Rasulullah, apakah perlu nih gunung saya malaikat yang nawarin?
berdarah-darah Rasulullah itu ditimpukin sama apa itu? Iya. Ketika dakwah itu kan. Apa kata Rasulullah? Jangan Jibril. Dia berbuat begitu karena dia tidak tahu. Begitu tahu, Masya Allah. Umar itu preman. Umar bin Khattab itu preman. Nabi mau dibunuh. Betul nggak? Apa setelah cinta? Setelah dia tahu, mendapatkan petunjuk. Pembela utama Rasul. Nah, doa Rasul dijabah. Ya Allah, ya bantulah Islam ini dengan Islamnya Abu Jahal dengan itu sama-sama Umar itu, Umar Al-Faruq itu. Ya akhirnya Umar itu yang diijabah itu, bukan Abu Jahal itu. Abu Jahal juga memang garang itu, preman, ditakutin itu zaman itu, Pak. Jadi kalau Islam itu dia masuk Islam kan pembela Islam gitu. Akhirnya Umar kan, begitu Umar masuk Islam, Masya Allah, yang asalnya sholatnya sembunyi-sembunyi, yang ini Umar langsung itu. Jadi begitu, Pak. Jadi Masya Allah ya, di dalam ibadah kita kepada Allah itu tidak harus menunggu fasih, harus menunggu apa yang itu gitu ya. Itu kan aturan-aturan fikih ya Pak ya, aturan-aturan fikih. Dan agama ini tidak mesti harus diatur dengan fikih saja. Bukan berarti tidak perlu fikih ya, tidak. Tapi ada tasawuf juga, ada ini apa namanya psikologi kita dengan menghadap Allah, dengan ini semua, kemudian kita sadarkan diri kita ini siapa yang kita hadapi, insya Allah itu nikmat itu. Bagaimana mendengar Quran itu Masya Allah pahalanya gitu kan, itu nanti akan nikmat. Sebagaimana kita sama dengan kita mendengarkan lagu-lagu Islami itu yang nikmat itu. Al-Quran lebih nikmat dibandingkan semuanya ketika kita menyadari, ketika kita tahu kalamullah. Saya kira itu Pak jawabannya ya. Cukup Pak ya. Baik, saya kira ini yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan terkait dengan 2 rakaat ini jangan sampai kita tinggalkan, meskipun kita dengan sangat terpaksa tertinggal. Boleh nanti setelah terbitnya matahari kira-kira setinggi tiang bendera begitu, kita boleh secara khusus mengqadha sholat 2 rakaat qobliyah tadi, fajar tadi 2 rakaat itu boleh. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Semua ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita sama-sama akhiri taklim kita dengan bacaan atau doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.